Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 2, yaitu materi tentang jaringan NAT, Network Address Translation, yang disusun oleh saya sendiri dan Darsono dan teman saya Rocky Frederick Hamunangan. Untuk tugas besar jaringan enterprise Universitas Dian Nusantara. Oke, next Bang. Di sini tujuan pembelajaran untuk NAT yaitu tentang memahami konsep dasar NAT. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis NAT. Yang ketiga, mengetahui cara kerja NAT. Yang keempat, itu mengetahui dan kelebihan kekurangan NAT. Serta menerapkan konfigurasi NAT dasar. Next, Bang. Nah, NAT sendiri adalah kepanjangan dari Network Address Translation, adalah metode untuk mengubah alamat IP private menjadi alamat IP public atau sebaliknya agar dapat berkomunikasi di internet. NAT sering digunakan pada router di jaringan lokal. Nah, mengapa NAT dibutuhkan? NAT dibutuhkanlah karena jumlah alamat IP itu terbatas. Jadi alamat NAT ini dibutuhkan untuk memperluas jaringan karena terbatasnya alamat IP. Nah, yang kedua adalah menyembunyikan jaringan internal dari akses luar agar terhindar dari serangan-serangan yang memang tidak diinginkan ke dalam jaringan kita secara private. Ketiga, pengamanan jaringan internal. Yang keempat itu membagi satu IP public ke banyak perangkat. Oke, cara kerja NAT. Cara kerja NAT di sini yaitu komputer lokal mengirimkan sebuah permintaan ke internet melalui router NAT. Router NAT menerjemahkan IP private ke IP public. Kemudian router menyimpan tabel transaksi untuk respon balik. Kayak di sini maksudnya adalah ketika NAT mencatat setiap koneksi yang dilakukan oleh perangkat internal ke internet dan membuat tabel transaksi, router kemudian mengganti IP sumber dari paket data sebelum dikirim ke internet. Contohnya adalah dengan komputer IP-nya 192.168.1.10 itu mengirimkan sebuah request ke google.com melalui router NAT. Kemudian router mengubah IP sumber menjadi 2.03.01.113.1 yaitu sebagai IP public dan menyimpannya di tabel. Saat server Google membalas, router mencari entry dan meneruskan ke paket yaitu yang IP tersebut, sehingga kita bisa mengakses IP public, nah, gitu, seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, jenis-jenis NAT. Di sini jenis NAT dan tadi adalah static NAT, yaitu satu ke satu antara IP private dan IP public. Nah, di sini adalah static, yaitu artinya pemetaan tetap satu alamat IP private ke satu alamat public. Contohnya kita menetapkan sebuah IP public misalnya 203.0.13.10. Nah, itu yang biasanya digunakan cocok untuk server lokal yang perlu diakses oleh device yang di luar. Jadi kita bisa mengakses sebuah server lokal itu dari jarak jauh menggunakan internet melalui IP public seperti itu. Lanjut, yang kedua adalah dynamic NAT. Di sini banyak IP private yang dialokasikan ke IP public secara dinamis. Artinya pemetaan IP private-nya ke IP public itu dari komputer yang dari kumpulan full secara otomatis IP public akan berubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, tentunya ini sangat tidak efisien untuk dalam suatu server. Nah, lalu kedua adalah port address translation atau PAT. Atau PAT banyak IP private menggunakan IP public dengan membedakan berdasarkan portnya. Ya, bisa digunakan dalam sebuah server lokal yang mencangkup beberapa macam aplikasi yang bisa diakses hanya membagi sebuah port dalam satu server. Tuh, lanjut, Bang. Perbandingan jenis NAT. Nah, ada NAT statik yang tadi saya jelaskan, yaitu perbandingan dengan dynamic NAT atau dengan PAT. Apa sih perbandingannya? Nah, kalau static NAT ini IP private-nya ke IP public-nya itu 1:1.
Nah, di sini secara konsisten, tetapi boros IP public karena akses hanya satu saja. Sedangkan dynamic net ini banyak digunakan ke beberapa IP public. Nah, ini sangat efisien sekali karena tidak efisiensi IP tidak konsisten. Artinya IP ini selalu berubah. Misalkan PAT atau NAT overload. Nah, banyak ke satu IP public ini sangat efisien dan sulit dilacak masalahnya. Tapi sulit dilacak masalahnya. Lanjut, Bang. Nah, ini selanjutnya adalah kita lihatkan oleh eh, teman saya yaitu Rokib dari Kemenangan. Silakan dilanjut. Nah, ini berikut contoh diagramnya. Di sini gambar ini menunjukkan bahwa ada dua perangkat lokal dengan IP private dapat mengakses internet menggunakan satu IP public melalui proses NAT. NAT akan mencatat koneksi berdasarkan kombinasi IP dan port sehingga dapat meneruskan data dari dan ke perangkat yang tepat. Berikut contoh konfigurasi NAT Cisco. Ada interface FA01 dengan IP address 192.168.1.255.255.0 dengan interface FA000 yaitu dengan IP address 203.0.113.1 dengan 255.255.255.0 dan ini IP NAT inside source list satu interface FA0 upload. Kelebihan NAT di sini yaitu menghemat alamat IPv4. Kedua, meningkatkan keamanan internal dan yang ketiga menyembunyikan topologi internal. Kekurangan NAT di sini yaitu kompatibilitas yang buruk dengan protokol tertentu, misalnya seperti IPsec. Yang kedua, menambah latensi sedikit. Yang ketiga, tidak mendukung end-to-end connection langsung. Perbandingan NAT dan proxy, untuk NAT yaitu menggunakan layer 3. Dan yang kedua, mengubah IP, yang ketiga transparan. Dan untuk proxy, menggunakan layer 7, itu mengubah konten atau permintaan atau request. Dan ketiga, terlihat oleh pengguna. Contoh studi kasus implementasi NAT seperti yang pertama itu seperti di warnet, yaitu membagi satu IP public ke banyak PC. Yang kedua di rumah, modem WiFi membagi koneksi internet ke banyak perangkat melalui NAT. Kesimpulannya itu NAT penting dalam mengatasi keterbatasan IP. Yang kedua, jenis NAT disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi jaringan dan keamanan jaringan. Demikian presentasi untuk jaringan NAT yang disusun oleh kami dengan rekan saya Dadan Darsono dan saya sendiri Oke Pada Kemenangan untuk memenuhi tugas besar jaringan enterprise ini. Demikian, terima kasih.